Guys, salah satu berita terbaru yaitu utang negara lunas di tangan Bapak Presiden Jokowi pada tahun. Jom kita sama-sama nonton apakah sambungan dicerita di video reaction Uncle pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video dan kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini saya ucapkan selamat datang. Terima kasih dan selamat bergabung kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini. Salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton guys. So guys, hari ini seperti biasa kita akan membahaskan salah satu video yang sangat-sangat menarik dari segi topiknya dan judulnya guys, yaitu utang on the way lunas di tangan Jokowi 2022. Indonesia bebas hutang. Panen durian runtuh ratusan triliun guys. Itu adalah judul dan ini merupakan daripada channel seperti biasa, channel Jurnal 12, channel favorite saya, channel kegemaran Uncle. Ya guys, jangan lupa berikan sokongan-dukungan dengan cara like, comment, share dan juga subscribe. Jadi guys, apakah cerita di sebalik itu? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Beberapa indikator yang menunjang kegiatan Ibu Sri Mulyani. Betul-betul. Modal domestik bruto kita atau investasi menunjukkan perbaikan. Konsumsi semen terus membaik dan tumbuh positif. Gas kalahkan Malaysia hingga Korea. Indonesia panen durian runtuh ratusan triliun. Utang beneran lunas di 2022. 2022 guys. Ledakan harga komoditas menjadi berkah buat Indonesia. Dari minyak kelapa sawit, komoditas kelapa sawit, dongkrak penerimaan negara di saat tidak terduga. Layaknya ketiban durian runtuh, Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaan negara hingga akhir September mencapai 1.354,83 triliun rupiah. Realisasi ini tumbuh 16,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau YoY. Naiknya penerimaan negara ini ditopang oleh penerimaan pajak dari sektor pertambangan hingga perkebunan, serta penerimaan biaya keluar yang didorong oleh kenaikan sejumlah harga komoditas. Secara rinci penerimaan negara ini terdiri dari pajak sebesar 850,06 triliun rupiah atau tumbuh 13,25% YoY. Banyak tuh ya guys. Kepabeanan dan cukai sebesar 182,92 triliun rupiah atau tumbuh 28,98%, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 320,84 triliun rupiah atau tumbuh 22,53%, serta hibah 1,01 triliun rupiah. Untuk penerimaan pajak secara sektoral, kenaikan tertinggi terjadi di sektor pertambangan, di mana penerimaan pajak dari sektor ini meningkat hingga 317,6% di akhir September 2021. Hal ini didorong oleh permintaan global dan meningkatnya harga komoditas tambang. Kemudian kenaikan tertinggi kedua adalah penerimaan pajak. Bermakna peningkatan itu adalah daripada permintaan komoditas guys ya, komoditas perusahaan daripada negara Indonesia. Dari sektor perdagangan. Sektor perdagangan ya guys. 4% yang ditopang juga oleh pemulihan permintaan global dan domestik sehingga mendorong peningkatan produksi, konsumsi, ekspor dan impor. Untuk penerimaan dari biaya dan cukai ditopang oleh penerimaan biaya keluar yang tumbuh hingga 910,6%. Kenaikan begitu tajam ini didorong oleh peningkatan ekspor komoditi tembaga dan tingginya harga produk kelapa sawit. Ekspor daripada tembaga. Kementerian Keuangan mencatatkan posisi utang pemerintah per akhir September 2021 sebesar 6.711,52 triliun rupiah. Utang ini setara dengan 41,38% produk domestik bruto atau PDB. Jika dibandingkan dengan posisi September 2020, utang ini meningkat tajam, yakni 954,65 triliun rupiah, di mana pada tahun lalu di periode yang sama utang berada di level 5.756,87 triliun rupiah dengan rasio 36,41% terhadap PDB. Meski demikian, dalam laporannya Kementerian Keuangan memastikan komposisi utang masih aman dan tetap terjaga. Masih aman dan terjaga guys. Utang dilaksanakan secara oportunistik, fleksibel dan prudent di masa pandemi.
Dilihat dari kepemilikannya, utang pemerintah masih tetap didominasi dari penerbitan surat berharga negara Masih atau tetap SBN, ya guys. dengan porsi 88% dan pinjaman 12%. Oh, Secara rinci, utang yang berasal dari SBN tercatat sebesar 5.887,67 triliun rupiah, yang terdiri dari SBN domestik 4.606,79 triliun rupiah dan SBN falas 1.280,88 triliun rupiah. Keduanya terbagi dari SBN umum dan SBN syariah. Kemudian utang dari pinjaman baik dalam dan luar negeri tercatat 823,85 triliun rupiah, terdiri dari pinjaman dalam negeri 12,52 triliun rupiah dan luar negeri 811,33 triliun rupiah. Utang pinjaman luar negeri ini berasal dari pinjaman bilateral 306,18 triliun rupiah, multilateral 463,67 triliun rupiah, dan pinjaman dari commercial banks 41,48 triliun rupiah. oke. Hal ini kemudian menjadi banyak pertanyaan, akankah Republik Indonesia tahun depan bisa bebas utang? Jawabannya belum tentu. Oh, belum Anggaran tentu guys. Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2022 diperkirakan masih akan mengalami defisit hingga 868 triliun rupiah atau 4,85% dari produk domestik bruto atau PDB. Ini akan menjadi tambahan dari nominal utang Indonesia yang kini mencapai sekitar 6.000 triliun rupiah. Akan tetapi seiring dengan meningkatnya penerimaan, penarikan utang bisa dikurangi. Seperti tahun ini, defisit tahun ini diperkirakan lebih rendah, yaitu 5,59% dari yang sebelumnya diasumsikan 5,7%. Oke. Hingga September 2021, defisit anggaran mencapai 452 triliun rupiah atau 2,74% dari produk domestik bruto atau PDB, sementara keseimbangan primer 198,3 triliun rupiah, di mana belanja negara pada September 2021 alami penurunan sebesar 1,9% year on year atau YOY menjadi 1.806,8 triliun rupiah atau 65,7% dari pagu APBN. Meliputi belanja pemerintah pusat mencapai 1.265,3 triliun rupiah, 1.265,3 triliun rupiah dengan KL sebesar 734 triliun rupiah dan non-KL 531 triliun rupiah. Selanjutnya pada TKDD dengan 541,5 triliun rupiah atau turun 14%. Economist and Fixed Income Research Bahana Sekuritas Putra Satria Sambiantoro mengatakan sensitivitas APBN terhadap komoditas memang tinggi, terutama dari sisi penerimaan pajak dan non-pajak atau PNBP. Permintaan tinggi. Hal ini positif bagi postur fiskal dalam jangka pendek. Setidaknya sebagian dari PNBP ditopang oleh sektor migas. Kemudian ada 30% industri ekspor juga dipengaruhi oleh harga komoditas batu bara, minyak kelapa sawit dan nikel. Hanya saja pemerintah tidak boleh lengah sebab kemungkinan Dipengaruhi oleh juga batu bara dan juga biji timah. Wow, guys. Salah satu penyumbang juga untuk mengurangi kadar hutang negara Indonesia, guys. perubahan ekonomi global yang dimotori oleh negara maju lewat normalisasi stimulus moneter seperti Amerika Serikat dan Eropa bisa menurunkan harga komoditas ke depannya. Bisa menurunkan ke hadapannya, guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada terbitan channel Jurnal 12 yang mengatakan tentang utang negara on the way lunas pada tahun 2022. Tahun 2022. Adakah pastinya apa yang dikatakan oleh admin sebentar tadi? Tidak pasti guys, tetapi mengurangi itu pasti. Mengurangi itu pasti guys. Jadi apa yang kita melihat apa yang dikatakan oleh admin ataupun video sebentar tadi ialah berkenaan tentang bahawa berkah komoditas permintaan secara global itu merupakan salah satu perkara dapat meningkatkan permintaan daripada negara-negara maju, daripada negara-negara di dunia, yang mana mereka melihat bahawa komoditas daripada Indonesia itu sangat laku. Begitu juga dengan investasi guys. Investasi ataupun pelabur yang menuai yang berada di Indonesia mampu juga ya dapat meningkatkan taraf peningkatan jumlah pendapatan negara Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Kementerian daripada Menteri Keuangan Indonesia yaitu Ibu Sri Mulyani, yaitu penerimaan pendapatan negara sehingga akhir September 2021 telah mencapai 1.354,83 triliun guys. Triliun guys ya, rupiah. Jadi apa yang kita nampak ialah ia dapat tumbuh sehingga 16,8% sehinggalah pada tahun sehinggalah dapat meningkat lebih daripada 20% ya pendapatan daripada negara Indonesia. Jadi apa yang kita nampak, perusahaan dari segi selain daripada komoditas batu bara, biji nikel, batu timah dan sebagainya, itu pun merupakan salah satu penyumbang ya, penyumbang kepada
salah satu peningkatan ataupun pendapatan daripada permintaan daripada negara-negara di luar dapat melonjakkan ya pendapatan Indonesia. Jadi apa yang kita nampak di sini, utang setiap negara itu pastinya ada utang. Ya, utang itu adalah untuk sebagai menampung ya secara pembangunan yang berada di Indonesia, dan ada beberapa perkara-perkara yang dapat kita saksikan disebabkan kerana utang ini dapat kita mempamerkan ya banyak kemajuan dan sebagainya. Tetapi jangan kita lupa dengan utang yang ada itu, yang pastinya negara pun akan juga ya untuk melunaskan hutang. Tetapi apa yang kita nampak di Indonesia dengan adanya ya berkah dari segi komoditas dan juga permintaan daripada apa yang disebutkan oleh admin, dapat mengurangi berkurangnya kita punya pendapatan sesebuah negara, terutamanya negara Indonesia khususnya. Apa yang kita nampak ialah Ibu Sri Mulyani dapat merancang plan dari segi kita dapat mengurangi utang-utang daripada Indonesia, dan ini dapat orang kata mengurangkan segala defisit yang ada di Indonesia. Oke guys, jadi itu merupakan salah satu perkara yang harus kita dukung, dan kita melihat bahawa inilah perkara yang kita dapat saksikan bagaimana ya pemerintah di bawah pemerintah Bapak Presiden Jokowi dapat mampu membuat satu perancangan dapat mengurangkan kadar hutang supaya keuntungan ataupun pendapatan negara Indonesia itu dapat kembali kepada Indonesia untuk demi memakmurkan dan mensejahterakan rakyat khususnya di negara Indonesia. Oke guys, itu saja daripada Angkal penilaian. Jikalau ada beberapa perkara ataupun penyampaian kurang tepat, anda boleh turunkan di ruangan komentar guys. So guys, itu saja daripada Angkal. Kita akan jumpa lagi di next video dengan video-video yang lebih menarik tentang reaction Angkal tentang negara Indonesia dan Malaysia. InsyaAllah kita akan dapat mengikuti langkah supaya Malaysia akan dapat maju, dapat meningkatkan perusahaan ekonomi, dapat melonjakkan pendapatan ekonomi Malaysia setaraf seperti mana Indonesia telah melaksanakan guys. Ya, contoh sudah ada guys, contoh sudah ada. Tinggal lagi kita melakukan ataupun membuat supaya Malaysia dan juga Indonesia dapat maju mengorak langkah bersama-sama guys. Tanah Indonesia insyaAllah kita akan teruskan, dan kita akan jadikan negara Indonesia sebagai salah satu contoh supaya kita dapat memberikan impact yang sangat-sangat positif kepada jiran tetangga guys. Oke guys, itu saja. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.